Selamat pagi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto ingin masa depan bangsa ini cemerlang menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan generasi muda yang tumbuh sehat dan cerdas. Program makan bergizi gratis menjadi tonggak dimulainya misi itu. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sudah 2 hari program itu dimulai dengan persiapan dan uji coba panjang beberapa bulan sebelumnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 8 Januari 2025 dengan tema Jalan Menuju Indonesia Hebat bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ini sesuatu yang menjadi pembuktian ya, setelah sekian lama kita mendengar rencana makan bergizi gratis. Betul. Dan sudah mulai berjalan 2 hari. Ya. Sebetulnya bagaimana kemudian 2 hari ini masuk ke 3, itu mengantarkan kita ke Indonesia hebat? Ya, paling tidak ini adalah salah satu langkah konkret. Jadi Presiden Prabowo Subianto kalau istilahnya itu walk the talk, melaksanakan apa yang disampaikan. Kita ingat betul beberapa kali Presiden Prabowo Subianto di berbagai forum internasional, bahkan ketika itu di Brazil ya, menyampaikan bahwa bahkan dengan statement atau pernyataan yang luar biasa mencengangkan sebenarnya waktu itu, yaitu bahwa percuma negara kita, Indonesia maksudnya, masuk sebagai G20, tapi kalau rakyatnya atau anak-anaknya masih kesulitan makan. Ini tidak hanya sekali, 2 kali sebenarnya disampaikan Prabowo, bahkan sebelum dilantik menjadi presiden pun, ketika sudah dipastikan menang, terpilih ya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo juga menyampaikan bahwa percuma kita berada di forum-forum internasional menjadi anggota, tetapi kalau ternyata rakyatnya kekurangan atau kesulitan untuk mendapatkan makanan yang bergizi begitu. Dan ketika disebutkan bahwa Indonesia memiliki kemajuan pertumbuhan ekonomi, tetapi ternyata pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh segelintir elit. Itu kata-kata itu yang beberapa kali memang disampaikan, dan Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa ini diulang-ulang untuk disampaikan. Nah, kita lihat langkahnya hari ini. Nah, kita apresiasi karena ini walk the talk, melaksanakan apa yang disampaikannya sendiri. Tetapi memang ini hari ketiga. Tentu terlalu dini buat kita untuk kemudian sangat mau menilainya ya, mau mengapresiasi atau bahkan mau kita bersifat mengkritisi karena terlalu cepat. Kita berikan waktu. Tentu saja program ini sangat bagus ya, karena kita tahu bahwa seperti yang disampaikan Presiden Prabowo juga, kita tahu bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia ini yang kesulitan untuk mendapatkan asupan gizi yang baik. Kalau tidak salah kurang lebih 25% anak-anak itu susah untuk kurang gizi atau mendapatkan gizi yang baik. Nah, ini kita berikan waktu lah ya Bung Leo, bahwa dalam 3 hari ini, tetapi karena ini memang proyek yang besar, melibatkan banyak pihak tentu saja, dan ini memang proyek yang kalau kita lihat ini akan membutuhkan konsistensi pengawasan yang harus kontinu. Ini kalau lari ibarat maraton ini. Jadi tidak bisa dilihat 1, 2, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun. Tapi akan ke depan seperti apa? Karena programnya ini setiap hari. Kalau tidak salah ini, kan ini bertahap. Januari 2025 ini, 937 dapur akan beroperasi. Kemudian 5.000 dapur ditargetkan beroperasi pada Juli 2025. Dan pada akhirnya 100% di 2029. Sekarang masih 26 provinsi. Kita lihat masih banyak beberapa hal yang harus diperbaiki, tetapi ada beberapa hal juga yang sudah cukup bagus dan disambut antusias oleh penerima manfaat ya, anak-anak sekolah, dan kemudian mungkin ibu menyusui dan ibu hamil. Baik, kita akan ikuti dulu editorial Media Indonesia pemirsa hari ini Rabu 8 Januari 2025, Jalan Menuju Indonesia Hebat. Jalan Menuju Indonesia Hebat.
Presiden Prabowo Subianto ingin masa depan bangsa ini cemerlang menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan generasi muda yang tumbuh sehat dan cerdas. Program makan bergizi gratis pun menjadi tonggak dimulainya misi tersebut. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Telah 2 hari program tersebut dimulai dengan persiapan dan uji coba panjang beberapa bulan sebelumnya. Pemerintah menegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan langkah konkret dalam mengatasi masalah gizi buruk yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah. Melalui program ini diharapkan setiap anak Indonesia dapat mengakses makanan bergizi yang cukup setiap hari. Untuk menyokong program ini, pemerintah memberdayakan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk melayani kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ditargetkan 937 dapur beroperasi pada akhir Januari 2025 dan seluruh 5.000 dapur dapat beroperasi pada Juli 2025 dengan target 100% operasional pada 2029. Tujuan program ini tidak hanya mencegah stunting, yakni kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, tetapi juga meningkatkan kecerdasan dan daya tahan tubuh anak-anak. Program dengan tujuan mulia ini ternyata direspons positif oleh publik. Para siswa antusias karena tidak hanya mendapatkan asupan gratis yang cukup gizi, tetapi juga membawa suasana akrab di sekolah. Pun demikian untuk pembangunan karakter anak. Program makan bergizi gratis ini selain memberikan anak-anak kita jasmani yang prima, juga bagian dari penanaman pendidikan karakter. Membiasakan tertib, serta bertanggung jawab terhadap kebersihan setelah makan bersama bisa menjadi pendidikan karakter yang mungkin tidak bisa diterapkan di sekolah sebelum adanya program ini. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyediaan makanan langsung di sekolah, pemberian bantuan makanan kepada keluarga kurang mampu, serta kerjasama dengan catering. Tujuannya adalah agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau sebanyak mungkin anak yang membutuhkan. Manfaat dari program makan bergizi gratis juga dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Generasi muda yang sehat dan cerdas akan menjadi aset berharga bagi bangsa untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Yang paling penting yakni konsistensi dalam menjalankan program ini. Dengan kebutuhan dana yang besar, butuh kecekatan pemerintah untuk menyediakan anggaran yang tahun ini saja mencapai 71 triliun rupiah, serta memastikan tidak ada penyelewengan dalam setiap rupiah yang digunakan. Tidak ada salahnya untuk terus menyempurnakan program ini dengan belajar dari Jepang, baik itu soal konsistensi maupun pengalokasian anggarannya. Program yang bernama Kyushoku di Jepang telah berjalan lebih dari 1 abad sejak 1899 dan tidak dibiayai penuh pemerintah Jepang. Dengan konsistensi, program ini akan terus berjalan dan pantang layu sebelum berkembang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bung Indra, kalau kita melihat program makan bergizi nasional, ini makan bergizi gratis. Itu program nasional yang seperti banyak program nasional yang lain, itu sangat rentan dengan korupsi. Ya, betul. Itu memang persoalannya memang. Itu bagaimana kita bisa memastikan korupsi itu bisa ditekan habis lah di program MBG ini? Ya, kita tentu saja berharap pada semuanya. Ini kalau kita kemarin di halaman 1 Media Indonesia juga ada berita tentang makan bergizi gratis ya. Itu disebutkan juga oleh anggota DPR bahwa memang pengawasan terhadap program yang memang massal ini itu harus dilakukan bersama-sama. Tetapi begini persoalannya, apakah kemudian nanti masyarakat kalau menemukan sesuatu yang tidak sesuai, proporsi 10.000, ini baru hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kita nggak tahu lagi nanti misalnya setahun ke depan seperti apa.
Nah, ketika masyarakat nanti berbagai daerah itu menemukan ini kayaknya porsinya nggak 10.000 deh. Misalnya nggak ada lauknya atau lauknya hanya tahu saja misalnya ini misalnya ya. Oke. Masyarakat mengadukannya kemana? Oh, Ini juga perlu dipikirkan. sistem monitoringnya Iya. masih kita belum tahu. Betul. Apakah hanya ke Badan Gizi saja? Kan sekarang ini kan pelaksana sekaligus pengawasnya adalah Badan Gizi Pelitnya Nasional. BGN ya. Dan juga di Iya. situ BPOM dilibatkan. Iya. Nah, hal-hal seperti ini ketika anggota DPR menyampaikan ini semuanya harus ikut mengawasi. Ketika masyarakat ikut mengawasi secara luas nanti, Iya. bisakah mengadukannya ke posko tertentu atau titik tertentu atau ada tempat tertentu yang bisa digunakan oleh masyarakat? Harus ada Dan sistem. bagaimana follow up-nya? Iya. Jadi harus ada sistem. Iya. Apakah tidak apakah itu transparan nanti sistem itu? Nah, itu yang juga harus dipikirkan. Jadi banyak sekali karena ini program atau proyeknya ini memang sifatnya massal dan tersebar di seluruh tanah air nantinya. Oke. Dan kemudian ini bersifat harian. Iya. Ini memang sangat complicated ya, Iya. Bung Leo. Jadi memang perlu banyak sekali yang harus dilibatkan untuk mengawasi ini. Dan mungkin memang harus sedini mungkin ya, Iya. supaya jangan sampai sudah terlanjur lalu kita malah susah memadamkan kebakarannya. Tapi kita harus jeda dahulu, Bung Indra, Iya. dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita Bung Indra akan mendengarkan juga pendapat dari para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, menurut Anda kita bisa membantu supaya MBG ini tidak dikorupsi nih Pak Tasrik, bagaimana Pak? Iya, yang pertama saya mengapresiasi ya bahwa alhamdulillah program atau yang disampaikan Pak Prabowo dalam visi misi calon presiden sudah 2 hari berjalan. Nah, untuk itu saya ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau bisa pelaksanaan ini menyangkut pengawasan atau pelaksana harus akuntabel dan transparan. Karena kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik, terjadi kebocoran-kebocoran, kasihan dana masyarakat itu. Yang kedua, karena ini menyangkut asupan gizi, ini semua menurut hemat saya bisa bersumber dari dalam negeri. Apakah itu sayur-sayuran, telur, ataupun beras. Jangan ada lagi import gitu loh. Supaya duit yang beredar itu ada di dalam negeri. Dan yang terakhir, saya dengar kabar bahwa menurut Pak Julas ini anggaran kemungkinan tidak cukup untuk 1 tahun. Sehingga ada perlu penambahan. Saya menyarankan kepada Pak Presiden yang terhormat, kalau bisa lebih bagus mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional yang justru nanti akan menjadi mangkrak peninggalan Pak Jokowi. Karena yang sekarang jadi presiden itu Pak Prabowo. Kalau ada program-program yang direncanakan tetapi itu tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka Pak Prabowo punya hak untuk merubah itu, supaya jadi Pak Prabowo harus berani untuk merubah seluruh kebijakan yang direncanakan oleh Pak Jokowi kemarin yang justru tidak menguntungkan bagi masyarakat sendiri. Kalau perlu proyek strategis nasional itu saya sarankan diaudit supaya negara ini mulai tertata dengan baik begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Pak Tasrik Usman untuk pendapat Anda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di belakang Pak Tasrik ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Bagaimana Bu, ini makan bergizi gratis, Ibu melihatnya seperti apa? Kalau saya Silakan. lihat ini di hari pertama waktu tanggal 6 ya, hari Senin itu diadakan ini, langsung diadakan program makan bergizi yang gratis ini. Iya. Cuma saya lihat ini ada juga kalau saya ikuti di televisi itu selera anak ini. Ya, karena terbiasa dengan selera misalnya makanan yang dibawa itu, ya jadi bergizi itu belum tentu anak-anak suka ya, belum tentu anak suka. Ya? Jadi ya, karena anak saya lihat itu ada Rasanya. dia tidak makan nasinya ya, dia tidak makan nasinya. Kenapa? Karena tidak sesuai seleranya. Ini saya lihat di TV ya, saya lihat di TV ini ada seorang anak ya kejadian itu bahwa dia tidak makan apa, ditanya kenapa, karena tidak sesuai dengan seleranya. Dia lebih suka dengan masakan ibunya, mamanya ini. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan ya. Bagaimana selanjutnya supaya bergizi itu juga memang betul-betul anak-anak juga berminat ya, suka sesuai dengan lidahnya ini. Dan yang kedua adalah yang saya lihat ini yang misalnya yang mengelola ini ya, kenapa tidak digandeng rumah makan yang masih di bawah ya, artinya masih produksi rumah tangga ya, jadi masih modal-modal yang sedikit ya, seharusnya kan digandeng rumah makan ini ya, supaya dia bukan biasa mengadakan pesanan-pesanan ini ya, jadi bukan restoran besar ya, tapi yang rumah makan yang masyarakat punya ya, yang tidak beromset kecil ya di bawah itu. Jadi berbagai semuanya menggandeng sehingga juga bisa menaikkan ya income untuk masyarakat ini yang mempunyai usaha-usaha yang masih menengah ke bawah. Ini digandeng supaya misalnya tenaga-tenaga ini yang saya tidak tahu ya dari gimana diambil ini sehingga bisa mengurangi tenaga-tenaga yang tidak diperlukan ya. Kalau digandeng rumah makan yang menengah ke bawah itu barangkali lebih bagus lagi supaya mereka itu punya juga omset yang naik ya, bisa naik omsetnya ini. Oke, Bu Lia, Ibu aktif ikut mengawasi tidak kegiatan MBG ini di sekitar lingkungan tempat Ibu berada? Belum sempat, saya hanya nonton di TV. Oh, lewat TV ya, oke. Saya tidak sempat pantau ya, hanya saya ikuti di televisi. Oke. Dan itu yang saya lihat itu tempoh hari bahwa ada anak yang tidak makan, misalnya kenapa tidak makan karena tidak sesuai dengan seleranya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia, terima kasih untuk pendapat Ibu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Soal rasa ini kan memang menjadi susah-susah gampang ya, selera ya. Karena konon katanya ada yang mengatakan yang bergizi itu tidak selalu enak loh rasanya. Apalagi kalau kemudian anak-anak sudah sangat terbiasa makan micin katanya. Kira-kira bagaimana Bung Indra? Tapi ini penting, apa yang digarisbawahi Bu Lia ini menarik sekali. Ini sekali lagi menunjukkan evaluasi dari masyarakat. Tadi kalau Bung Leo tadi nanya apa kayak ini termasuk pengawasannya Bu Lia ini. Karena apa? Kalau misalnya anggaran sudah dikucurkan, jadi jangan sampai hanya distribusi ini hanya sekedar kayak menurunkan bantuan begitu loh. Ini makanan dibagi selesai rata gitu. Jangan hanya dropping ya. Ketika anak-anak kemudian lama-lama misalnya nih, akhirnya kan nggak sesuai selera nih, nggak suka. Mubazir, terbuang, menjadi persoalan sendiri lagi itu nanti soal sampah makanan ya. Tapi di situ artinya diperlukan ketika mendistribusikan kepada anak-anak penerima manfaat terutama di sekolah harus ada unsur edukasi, ada pendamping berarti di situ. Bagaimana memberikan edukasi seperti Bung Leo bilang tadi bahwa makanan yang bergizi, yang gizinya justru terpenuhi dengan baik belum tentu enak. Jangan-jangan makanan yang banyak micinnya, gitu yang gurih, gurih banget, nggak sehat tapi enak kan sering kali kita menemukan itu di masyarakat kita sehari-hari kan. Nah artinya ada edukasi supaya juga tidak terbuang sia-sia nih. Kalau tanpa edukasi dan hanya sifatnya dropping saja, lama-kelamaan begitu. Kalau sehari ini, 2 hari, 3 hari ini pasti kita lihat semua total maksimal. Rapi. Tapi ini kan harian ini. Sampai nanti 2029 targetnya kan. Napasnya cukup panjang tidak begitu masalah napasnya cukup panjang nggak? Atau kan jadi rutinitas sekedar dropping saja. Dan akhirnya belum lagi kualitas makanannya nanti.
tidak memenuhi gizi, atau tadi misalnya jangan sampai tidak 10.000 itu ininya, porsinya. Bagaimana masyarakat akan mengadukan ini? Bagaimana masyarakat akan menyampaikan masukan, tidak hanya mengadukan tapi masukan seperti yang disampaikan Bu Lia ini. Tadi Pak Tasrik juga mengatakan juga Bung Indra terkait dengan anggaran. Betul. Ada yang mensinyalir katanya 71 triliun untuk tahun ini. Betul. Kurang itu. Ini artinya tidak cukup sampai akhir tahun setahun begitu. Kalau tidak salah ada yang menyebutkan sampai di Juni, bahkan ada yang menyebutkan itu setengah tahun. Tapi kan kemudian Pak Tasrik memberikan masukan. Bagaimana Pak Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara sekaligus di sistem presidensial ini tentu tidak mungkin akan tersandra dengan presiden sebelumnya. Harusnya seperti itu. Artinya proyek-proyek mana yang akan diprioritaskan? Artinya skala prioritas. Bukan berarti negara tidak punya uang sebenarnya, tetapi bagaimana menentukan skala prioritas. Dan itu kalau tidak salah sedang dilakukan pemerintahan sekarang. Meninjau ulang PSN-PSN yang kemudian nanti mungkin bisa ditunda dan mungkin bisa direalokasikan ke MBG ini. Iya kan? Ya, tentu saja harusnya seperti itu ya. Bukan dengan lagi kemudian atau mungkin dengan sekarang banyak kritik tentang PPN 12% sebelumnya. Setelah itu kan kemudian khusus memang barang mewah begitu kan. Tetapi ya itu tadi bagaimana melakukan skala prioritas ketika makan bergizi gratis ini memang diyakini oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah proyek yang menjadi proyek utamanya beliau, ya tentu saja diutamakan makan bergizi gratis. Yang lainnya misalnya tadi Pak Tasrik menyinggung soal yang akan mangkrak, kita tentu saja itu maksudnya IKN begitu ya. Kita mungkin serahkan ini pada Presiden. Baik, kita harus jeda dahulu Bung Indra dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita di bagian akhir pemirsa dalam diskusi pagi ini, Bung Indra, apa yang kita bisa pesankan supaya kemudian memang benar-benar menuju Indonesia hebat MBG ini? Ya, tadi kan kita bicara bahwa makan bergizi gratis ini adalah proyek yang melibatkan banyak sekali pihak, kemudian tentu saja banyak sekali elemen. Tadi Bu Lia juga ngasih masukan, artinya tambah lagi pihak yang harus ada terlibat di situ memberikan edukasi. Terkesan memang ini adalah sesuatu yang cukup sulit dan complicated begitu ya. Rumit. Tetapi kalau kita lihat di negara lain bisa terjadi. Di dalam editorial disebutkan contoh di Jepang ya, di Shoku, yang sudah lebih 1 abad berjalan. Memang ini tidak hanya pemerintah saja yang akan membiayai. Dan kemudian kita lihat di Brasil seperti Pak Prabowo menyampaikan contohnya itu di Brasil juga itu sudah berjalan dengan baik. Artinya bisa sebenarnya ketika ada komitmen. Tapi sekali lagi akuntabilitas, transparansi, dan tentu saja integritas dari para penyelenggaranya yang terlibat nanti semua pihak, semua lini itu juga harus memang punya jiwa untuk memajukan bangsa ini menuju Indonesia hebat melalui program makan bergizi. Kalau kita memang sayang dengan anak-anak kita, maka harusnya kita tidak curi uang dari program MBG ini. Bung Indra, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, tidak ada salahnya untuk terus menyempurnakan program MBG dengan belajar dari salah satunya dari Jepang, baik soal konsistensi maupun alokasi anggaran. Dengan konsisten, program ini akan berjalan dan pantang layu sebelum berkembang. Saya Luna Samsudin, terima kasih. Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan dan nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.